Oke, mungkin masih banyak di antara kalian yang penasaran dengan salah satu jam tangan tercanggih dari G-Shock ini, yaitu G-Shock GBD H1000. Dengan harga jual retail sekitar 11 jutaan, GBD H1000 ini sebenarnya sudah dirilis sejak bulan Mei tahun 2020 lalu. Dan karena harganya yang cukup mahal, model ini lebih banyak berdiam diri dan duduk manis di gudang menunggu jemputan yang cukup jarang datang. Ternyata selain harganya yang cukup mahal, ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui sebelum membeli model G-Shock GBD H1000 ini. Oke guys, ini dia penampakan packaging dari G-Shock GBD H1000 yang merupakan salah satu model G-Shock yang paling canggih saat ini. Beberapa fitur baru yang dibawa oleh model ini seperti GPS, heart rate monitor, dan dual charging system yaitu melalui kabel dan solar system. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe agar tetap bisa mendapatkan info-info menarik dari kami. Oke, sekarang mari kita intip apa saja sih isi paket yang kalian dapatkan jika membeli G-Shock GBD H1000 ini. Dan meskipun kalian tebus dengan harga yang cukup mahal, jangan terlalu berharap akan mendapatkan sesuatu yang mewah dari packaging ini. Namun walaupun demikian, desain dari box jam tangan G-Shock GBD H1000 ini sendiri cukup menarik dan modern dengan penggunaan warna hitam yang lebih dominan. Selain berisikan 2 buah kartu garansi resmi dari PT GAP, di dalam packaging ini kalian juga mendapatkan satu buku manual yang bakal sangat berguna bagi kalian. Dan yang terakhir, Casio juga menyediakan kabel charging untuk melakukan pengisian daya pada jam tangan G-Shock GBD H1000 ini. Pastinya kami selalu menghadirkan produk G-Shock bergaransi resmi dengan masa perlindungan produk selama 2 tahun oleh PT GAP. Oke, dengan ukuran bezel 55 mm dari kiri ke kanan, tentunya jam tangan G-Shock GBD H1000 akan terasa cukup besar untuk sebuah jam tangan olahraga. Jadi jika tujuan kalian membeli jam tangan ini untuk menunjang aktivitas olahraga kalian, maka kalian perlu memikirkannya kembali karena tingkat kenyamanan kalian akan berkurang cukup signifikan saat berlari dengan jam tangan yang cukup besar. Ya, hal ini terkecuali jika memang kalian memiliki pergelangan tangan yang cukup besar. Namun bagi kebanyakan orang Indonesia, ukuran 46 mili hingga 50 mili adalah ukuran yang ideal untuk sebuah jam tangan olahraga. Dan selain berukuran cukup lebar, ternyata G-Shock GBD H1000 ini juga sangat tebal dengan ukuran yang mencapai 20,4 mm. Ukuran ini sendiri sepertinya ditujukan untuk pasar Eropa atau Amerika yang memang memiliki ukuran badan yang lebih besar dibandingkan orang Asia. Oh ya, varian G-Shock GBD H1000 Strip 8 ini merupakan salah satu warna yang paling populer saat ini di Indonesia. Model ini sendiri dominan berwarna abu-abu gelap, mulai dari bezel atas hingga tali jam tangannya. Sedangkan warna orange dipakai pada bagian bezel tengah untuk memberikan efek warna yang lebih kontras dan menyegarkan. Ukuran yang besar membawa keuntungan tersendiri yaitu hadirnya layar LCD yang sangat besar pada model GBD H1000 ini. Dan saat dipakai di pergelangan tangan, jam ini sendiri sebenarnya terasa sangat nyaman karena bobotnya cukup ringan yaitu sekitar 101 gram. Jika kalian ingin memakainya sebagai jam harian dengan intensitas olahraga yang tidak banyak, G-Shock GBD H1000 ini pasti cukup menyenangkan. Hadirnya fitur GPS mau nggak mau membuat Casio harus mengubah metode sumber daya atau energi yang mereka lakukan selama ini. Tidak lagi bisa menggunakan baterai kancing biasa, Casio pun terpaksa harus menggunakan baterai lithium yang memiliki 2 metode pengisian yaitu melalui kabel USB dan memaparkannya di bawah sinar matahari. Semakin banyak kalian menggunakan fitur GPS atau heart rate sensor, maka semakin sering juga kalian harus mengisi daya melalui kabel USB. Sebagai contoh, dengan fitur GPS dan detak jantung yang menyala secara terus-menerus, G-Shock GBD H1000 ini diklaim hanya akan bertahan selama 14 jam. Namun untuk pemakaian sehari-hari tanpa menyalakan fungsi GPS maupun detak jantung, G-Shock GBD H1000 ini mampu bertahan hingga 12 bulan.
Oke, hal kedua yang cukup penting buat kalian ketahui adalah bentuk dari bezel G-Shock GBDH1000 yang tidak lazim untuk sebuah jam tangan olahraga. Dengan dua sisi bezel yang cukup menonjol ke kiri dan ke kanan, kami meyakini hal tersebut akan cukup mengganggu saat kalian melakukan aktivitas olahraga, terutama selama beberapa jam. Apalagi jika kalian harus mengencangkan tali jam agar sensor detak jantung berfungsi secara maksimal. Desain dari G-Shock GBDH1000 ini tentunya cukup melawan arus jika kita bandingkan dengan merek-merek ternama selama ini yang masih setia atau terpaksa menggunakan desain bezel bulat untuk mengakomodasi kenyamanan selama berolahraga. Tapi jika yang kalian butuhkan adalah desain jam tangan yang tangguh, kuat dan unik, serta bisa dipakai untuk berolahraga ringan, maka G-Shock GBDH1000 ini bakal membuat kalian tampil berbeda saat berada di lapangan olahraga. Cukup satu tombol yang harus kalian tekan untuk memulai aktivitas lari kalian. Fitur GPS pada G-Shock GBDH1000 ini akan mulai segera aktif dan mencari sinyal. Jam tangan ini sendiri juga memungkinkan pencatatan tanpa harus mendapatkan sinyal GPS terlebih dahulu. Namun untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat saat berolahraga, tentu saja lebih baik beraktivitas dengan sinyal GPS yang telah terkunci. Tombol yang kita gunakan tadi juga akan berfungsi untuk melakukan jeda ataupun mengakhiri sesi latihan kita. Kalian bisa memilih untuk menyimpan aktivitas tersebut ataupun menghapusnya. Sekali lagi kami tekankan bahwa untuk sebuah jam tangan olahraga dengan harga yang cukup mahal, kami tidak menemukan banyak keistimewaan pada fitur-fitur olahraga yang dimiliki oleh jam ini. Bahkan fungsi olahraga pada G-Shock GBDH1000 ini hanyalah untuk olahraga lari. Hal ini tentunya sangat timpang jika kita bandingkan dengan merek-merek lain yang memberikan puluhan opsi olahraga lain seperti berenang, trekking, sepeda, indoor gym, dan lain-lainnya. Namun untungnya jam tangan ini telah dilengkapi dengan beberapa sensor seperti kompas, altimeter, barometer, dan termometer. Sensor-sensor ini akan memberikan data dan informasi tambahan seperti kemiringan, ketinggian, dan suhu saat Anda beraktivitas. Dan seperti jam tangan olahraga ber-GPS lainnya, G-Shock GBDH1000 ini telah dilengkapi dengan charger USB untuk melakukan pengisian daya secara cepat. Model ini sendiri juga memiliki kelebihan yang saat ini belum banyak dimiliki oleh kompetitornya, yaitu pengisian daya melalui cahaya matahari atau solar. Namun perlu kalian ketahui, sistem pengisian daya melalui cahaya matahari akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengisi daya jam tangan ini. Oke, walaupun fungsi olahraga pada G-Shock GBDH1000 ini bisa dibilang cukup terbatas, namun untuk kekuatan dan ketangguhan dari jam tangan ini nggak perlu kita ragukan lagi. Dengan pengalaman hampir 40 tahun dalam menciptakan jam tangan yang tahan banting, kami sangat yakin G-Shock GBDH1000 ini bakal melibas semua kompetitornya. Fitur shock resistant dan fitur anti getar, serta water resistant 200 meter akan menjadi bukti ketangguhan dari G-Shock GBDH1000 ini. Untuk menampilkan data-data dan informasi aktivitas lari di smartphone, kalian cukup menginstal aplikasi G-Shock Move dan melakukan pairing. Pada aplikasi ini akan ditampilkan banyak sekali informasi-informasi yang kalian butuhkan dalam meningkatkan kecepatan ataupun memperlama durasi lari kalian. Salah satu data yang bisa kalian lihat adalah data VO2 max yang menjadi salah satu indikator keberhasilan latihan kalian selama ini. Dan dengan hadirnya sensor detak jantung, maka hasil latihan lari kalian akan lebih lengkap dengan hadirnya analisis heart rate zone. Bukan hanya itu saja, kalian juga bisa membuat rencana latihan lari, misalnya untuk event lomba lari maraton kalian berikutnya. Dan sebenarnya masih cukup banyak hal lain yang bisa kalian dapatkan pada aplikasi ini. Kami akan mengupasnya secara lengkap pada video kami berikutnya. Lalu yang terakhir yang akan kami bahas adalah mengenai sensor heart rate monitor atau sensor detak jantung. Kali ini Casio mendesainnya dengan sangat apik dan cantik pada bagian belakang jam G-Shock GBDH1000 ini. Untuk melakukan pengukuran detak jantung, pastikan kalian memakai jam tangan ini dengan posisi yang cukup ketat agar sensor dapat menempel dengan sempurna pada bagian kulit. Dengan menekan tombol mode satu kali, kita akan dibawa pada mode pengukuran detak jantung pada jam G-Shock GBDH1000 ini. Dan dibutuhkan beberapa detik bagi jam tangan ini untuk mengukur detak jantung kita dan menampilkannya pada layar LCD. Pengukuran detak jantung ini sendiri adalah secara real time dan bisa kalian setting agar sensor ini menyala terus ataupun jika kalian ingin lebih menghemat baterai,
Kalian bisa mengaturnya agar sensor ini hanya menyala saat kalian berlari. Oke, Casio sendiri telah meluncurkan kembali jam tangan pintar terbaru mereka, yaitu G-Shock GSW H1000 yang menurut kami akan lebih pintar jika dibandingkan dengan model GBD H1000 ini. Hal ini tentu saja berkat Wear OS dari Google yang merupakan operating system paling banyak digunakan pada jam tangan pintar saat ini. Namun saat ini sendiri model G-Shock GSW H1000 belum mendarat di Indonesia secara resmi dan kami menduga harga jualnya juga akan lebih mahal dibandingkan GBD H1000. Untuk itu bagi kalian yang masih melirik model GBD H1000, mungkin ada baiknya menunggu kehadiran model GSW H1000 untuk membandingkannya terlebih dahulu. Dan demikianlah review singkat kami untuk G-Shock GBD H1000 ini. Kami minta maaf karena banyak topik dan fitur yang belum kami bahas pada video kali ini. Namun pada video berikutnya kami akan membahasnya secara lebih lengkap dan detail. So, bagi kalian yang masih penasaran dengan model ini, kami sarankan agar kalian subscribe dan bunyikan lonceng agar mendapatkan notifikasi dari video kami berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.